Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ramuan racun Kipejia sangat kuat. Chen Ping membutuhkan setengah hari untuk membantu Huo Feng mengeluarkan racun dari tubuhnya. Untungnya, Bai Qian sedang mengawasi di luar, jadi Chen Ping merasa lega. Bagaimanapun, Bai Qian adalah biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan, dan biksu biasa bukanlah tandingannya. Kemana kita akan pergi? Saya khawatir medan perang para dewa dan iblis ini akan ditutup dalam beberapa hari. Bai Qian berkata setelah melihat Chen Ping mengikuti Huo Feng keluar. Lakukan saja selangkah demi selangkah. Meskipun ada banyak peluang di medan perang para dewa dan iblis ini, bahayanya juga besar. Mari kita andalkan keberuntungan. Saat ini, Chen Ping tidak memiliki banyak harapan untuk berburu harta karun di medan perang antara dewa dan iblis. Lagi pula, medan perang para dewa dan iblis mencakup wilayah yang sangat luas. Jika ingin menemukan harta karun yang tertinggal di tempat seperti itu, memang sebesar mencari jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, Chen Ping sekarang memiliki telur makhluk roh. Meskipun dia tidak tahu jenis makhluk roh apa yang ada di dalam telur makhluk roh, itu jelas bukan makhluk yang fana. Oke, ayo jalan-jalan saja. Bai Qian juga mengangguk. Kali ini memasuki medan perang para dewa dan iblis, Bai Qian bertemu Chen Ping, dan perpaduan dengan garis keturunan Chen Ping meningkatkan banyak garis keturunannya. Bai Qian juga merasa itu sepadan. Mengenai apakah dia dapat menemukan harta karun itu tidak lagi penting. Chen Ping sekarang adalah harta terbaik Bai Qian. Jika dia dapat terus menyatukan darahnya dengan Chen Ping dan memiliki anak saat itu, darahnya akan menjadi semakin kuat di masa depan. Tapi ini hanyalah angan-angan Bai Qian lagi pula. Setelah meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, Chen Ping tidak lagi membutuhkannya, dan dia tidak akan lagi diikuti atau diancam. Bai Qian dapat melihat bahwa Chen Ping tidak kekurangan wanita, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan terlalu banyak emosi dan energi untuk penggoda seperti dia. Tunggu, saat ini, di puncak gunung yang hanya berjarak beberapa ratus mil dari mereka, semua orang di keluarga Ning sedang menjelajahi pegunungan. Chen Ping dan mereka bertiga berjalan tanpa tujuan. Leluhur, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ada harta karun di tempat ini? Ning Kaichen bertanya pada Ning Zi dengan sedikit kebingungan. Merasa, wajah Ning Zi serius dan dia berkata dengan tenang. Ning Kaichen tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Pada saat ini, retakan besar di bawah tanah tiba-tiba muncul di depan mereka. Retakan ini tampak seperti dipotong oleh pedang dari makhluk abadi. Retakan itu membentang ratusan mil, tak berdasar, dan berisi udara hitam, seperti mulut besar, menunggu untuk menelan semuanya kapan saja. Melihat retakan besar di depan mereka, semua orang di keluarga Ning ketakutan, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Jauh di dalam celah, tapi Ning Zi melihat ke celah tanpa dasar, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kirimkan beberapa orang ke bawah untuk menjelajahi jalan. Pasti ada harta karun di celah ini, kata Ning Zi. Leluhur, celah ini dipenuhi dengan energi suram. Saya khawatir ini bukan tempat untuk budidaya iblis. Jika kita masuk, bukankah itu sangat berbahaya? Ning Kaichen bisa merasakan semburan Yin Qi muncul dari celah, jadi dia bertanya dengan suara rendah. Dimanapun itu, kita di sini untuk berburu harta karun. Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, jadi meskipun ada tempat untuk budidaya iblis, bisakah kita mundur? Wajah Ning Zi menjadi gelap dan dia berkata. Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia tidak berani mengatakan apapun dan dengan cepat mengirim dua orang ke bawah untuk menjelajahi celah itu. Ning Zi dan yang lainnya mengikuti di belakang dan melompat ke celah. Retakan itu dipenuhi udara hitam dan tidak berdasar sama sekali. Ketika semua orang di keluarga Ning jatuh,
mereka hanya bisa mendengar desiran angin dan tidak bisa melihat apa-apa. Lingkungan seperti ini adalah ujian paling berat bagi ketahanan seseorang. Ning Kaichen terus memancarkan kesadaran spiritual dan terus berhubungan dengan dua orang yang menjelajahi jalan di depan. Selama sesuatu terjadi pada dua orang di depan, mereka dapat segera merespons. Tiba-tiba, dua suara tajam muncul. Ning Kaichen tertegun sejenak, lalu dia mengerti suara apa itu dan buru-buru berkata, "Semuanya, hati-hati, kita telah mencapai dasar." Dengan pengingat Ning Kaichen, semua orang dengan cepat membuat persiapan dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah. Itu telah jatuh ke tanah, dan retakan yang awalnya diselimuti kabut hitam sekarang memiliki cahaya hijau redup. Ning Kaichen melihat bahwa dua murid keluarga Ning yang sedang menjelajahi jalan telah hancur berkeping-keping. Jika tidak ada dua murid yang menjelajahi jalan tersebut, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Merasakan suasana suram dan lampu hijau di sekelilingnya, Ning Kaichen dan murid keluarga Ning semuanya ketakutan, tapi Ning Zi tampak sangat bahagia. "Leluhur, tempat ini sangat suram dan suram, seperti dunia bawah. Bukankah terlalu menakutkan? Ayo pergi dari sini," Ning Kaichen berkata dengan ketakutan. "Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya apapun di sini." Setelah Ning Zi selesai berbicara, dia berjalan maju melewati celah besar. Saat semua orang di keluarga Ning sedang berjalan di dasar celah, di atas kepala mereka, Chen Ping dan tiga lainnya juga tiba di sini. Kenapa retakan besar tiba-tiba muncul di tempat ini? Sepertinya retak itu dibelah oleh seseorang. Huo Feng melihat ke celah tak berdasar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ada perasaan krisis di celah ini. Saya pikir kita harus pergi dari sini. Bai Qian melihat celah itu dan berkata. Chen Ping tidak berbicara, tetapi melihat celah itu dan tiba-tiba melompat ke bawah. Melihat ini, Huo Feng buru-buru berteriak, "Tuan, tunggu saya." Phoenix api juga melompat turun. Melihat ini, Bai Qian hanya bisa mengikuti. Chen Ping membuka kesadarannya sepenuhnya dan sedikit mengernyit, meskipun dia tidak merasakan bahaya apapun, Chen Ping merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Alasan mengapa Chen Ping melompat dari celah ini adalah karena terdapat banyak energi jahat di celah ini. Mungkin benda ini tidak berguna bagi biksu lain, tetapi sangat berguna bagi Chen Ping. Karena ini adalah roh jahat berpola Dao, bukan energi yin murni, Anda harus tahu bahwa Chen Ping paling membutuhkan kekuatan pola Dao untuk menggunakan busur Raja Dewa. Alasan mengapa Ning Zi memasuki celah itu juga karena roh jahat dari polanya, dia juga mengenal roh jahat ini. Roh jahat ini sangat aneh, sepertinya berbeda dari roh jahat lain yang pernah saya lihat, kata Bai Qian dengan sedikit kebingungan. Segera, mereka bertiga juga jatuh ke tanah, melihat lampu hijau di sekelilingnya, ekspresi Chen Ping menjadi lebih serius. "Tuan, lihat cepat." Saat ini, Huo Feng berteriak. Chen Ping dan Bai Qian menoleh dengan cepat dan menemukan bahwa tidak jauh dari mereka, dua orang telah hancur menjadi bubur. "Apakah ada yang pernah ke sini?" Bai Qian memandangi dua biksu yang telah dihancurkan menjadi bubur dan mengerutkan kening. Keriput, orang-orang dari keluarga Ning. Chen Ping melihatnya sekilas. Meski kedua orang ini telah berubah tanpa bisa dikenali, pakaian di tubuh mereka masih bisa membuktikan identitas mereka. Melalui pakaian mereka, Chen Ping mengetahui bahwa kedua biksu ini berasal dari keluarga Ning. "Apakah kamu kenal dia?" Bai Qian bertanya. Chen Ping mengangguk, "Saya pikir kita saling mengenal." Jika semua orang di keluarga Ning dapat menemukan tempat ini dan memasuki celah ini, sepertinya pasti ada seseorang yang mengetahui hal itu. Chen Ping turun karena roh jahat dari pola Dao. Bagaimanapun, roh jahat dari pola Dao di sini sangat berguna bagi Chen Ping. Jika dia adalah seorang biksu biasa, melihat celah tak berdasar dan roh jahat, dia pasti akan melakukannya. Anda tidak akan masuk dengan gegabah. Sekarang semua orang dari keluarga Ning telah masuk dengan gegabah, mereka harus tahu bahwa pasti ada harta karun di celah ini.
Tuan, ayo kita kejar secepatnya. Jika ada harta karun, saya khawatir keluarga Ning Anda akan mendapatkannya juga. Huo Feng melihat ini dan berkata dengan cepat. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan maju bersama Huo Feng dan Bai Qian. Saat ini, Ning Kai Chen memimpin dua anggota keluarga Ning untuk menjelajahi jalan di depan, sementara Ning Zi memimpin yang lain dan mengikuti di belakang. Segera, Ning Kai Chen melihat kilatan cahaya spiritual di depannya. Akhirnya, itu bukan lagi cahaya hijau dan redup. Kung Fu, Tuan, harta karun itu telah muncul. Seorang anggota keluarga Ning berteriak dengan semangat. Ning Kai Chen menoleh dan menemukan bahwa di atas batu besar, ada cahaya keemasan menyebar kemana-mana. Ada formasi yang mengelilingi bongkahan batu tersebut. Di atas bongkahan tersebut terdapat ada kabut tipis yang mengambang di atas skill itu, dan sepertinya itu tidak biasa. Cepat pergi dan beritahu leluhur bahwa harta karun telah ditemukan. Ning Kai Chen juga memesan dengan penuh semangat. Anggota keluarga Ning dengan gembira berlari untuk melaporkan berita tersebut, dan Ning Zi dengan cepat berlari dengan tidak sabar. Melihat batu besar di depannya dan latihan yang ditempatkan di atasnya, Ning Zi sangat bersemangat. Ning Zi ingin melangkah maju, menerobos formasi dan melakukan latihan, tetapi dihentikan oleh Ning Kai Chen. Leluhur, biarkan kami melakukan pekerjaan seperti ini. Kamu bisa beristirahat. Ning Kai Chen melangkah maju untuk menghentikan Ning Zi dan berkata, dia takut terjadi sesuatu pada Ning Zi. Anda harus tahu bahwa kesuksesan masa depan keluarga Ning akan bergantung pada Ning Zi. Ning Kai Chen mengirim dua muridnya untuk perlahan mendekati formasi sekitarnya. Kedua anggota keluarga Ning sangat berhati-hati. Segera, dua murid keluarga Ning tiba di depan formasi. Salah satu dari mereka perlahan mengulurkan tangannya. Tanpa diduga, telapak tangannya langsung menembus formasi. Kedua orang itu tertegun sejenak, lalu mereka semua masuk. Formasi itu tidak berpengaruh sama sekali. Tepat ketika mereka berdua sedang bersemangat untuk mendapatkan tekniknya. Saya melihat kilatan cahaya dari formasi tersebut, dan kemudian sebuah lubang hitam langsung muncul di dinding batu di belakang batu tersebut. Raungan datang dari lubang hitam, dan nafas yang keras langsung menghempaskan kedua murid keluarga Ning. Kemudian seekor binatang besar dengan mata seperti lentera perlahan keluar dari lubang hitam yang tiba-tiba muncul. Saya melihat binatang ini berkepala singa besar, tetapi tubuhnya ditutupi pola. Liger, bukankah monster ini sudah punah? Ning Kai Chen berkata dengan terkejut saat melihat Liger itu muncul. Saat Ning Kai Chen selesai berbicara, aliran udara hitam disemprotkan dari mulut Liger. Dengan kekuatan yang menakjubkan, semua orang di keluarga Ning terlempar oleh ledakan energi hitam yang tiba-tiba ini, dan beberapa anggota keluarga Ning mati kehabisan darah di tempat. Ning Kai Chen juga mengalami tumpahan darah dari sudut mulutnya dan terluka. Ning Zi terlihat acuh tak acuh, seolah-olah orang yang meninggal sama sekali bukan anggota keluarga Ning. Leluhur, ini, Liger ini. Ning Kai Chen memandang Ning Zi dengan kaget, tetapi Ning Zi sangat tenang saat ini. Ning Zi menatap Liger itu dengan cermat. Ini pertama kalinya dia melihat monster seperti itu. Saya melihat tubuh Liger ditutupi sisik hitam, dan ada pola pada sisiknya. Singa jenis ini bukanlah singa, dan harimau bukanlah harimau, ia memang cukup menggertak. Liger itu mengangkat matanya dan melihat Ning Zi di depannya menatapnya, jadi dia meraung lagi, dan kabut hitam di mulutnya menjadi lebih tebal. Tapi kali ini, ada perasaan yang sangat dingin di dalam kabut. Bahkan ketika keluarga Ning telah sepenuhnya siap, kepulan kabut hitam ini menyebabkan separuh dari keluarga Ning diserang oleh kabut hitam, dan beberapa benar-benar membeku. Murid Ning Zi menyusut, dia tidak menyangka Liger ini bisa menggunakan teknik pembekuan di celah bawah tanah ini. Anda harus tahu bahwa di celah ini, suhunya sangat tinggi, dan tidak mudah menggunakan teknik pembekuan. Liger ini dapat mencapai efek pembekuan hanya dengan satu semprotan, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Liger tersebut.
Lari cepat. Baru sekarang Ningzi ingat untuk menyuruh semua orang pergi. Ningzi melambaikan tangannya sambil membiarkan orang melarikan diri, membentuk penghalang besar di depannya.